Di banyak pusat kebugaran ada hukum tak tertulis yang diam-diam dipelihara. Semakin besar otot seseorang, semakin besar haknya untuk dipandang. Barbel bukan lagi alat olahraga, ia adalah alat ukur harga diri. Tubuh dijadikan bahasa kekuasaan, dan siapa yang tidak memiliki tubuh yang benar dianggap tidak berhak berbicara. Lalu datanglah seorang pria kecil berpakaian sederhana, kadang berpura-pura menjadi petugas kebersihan, kadang tampil seperti orang biasa yang tidak meyakinkan. Orang-orang memandangnya dengan senyum meremehkan. Beberapa berpikir barbel itu terlalu berat untuk orang seperti dia. Dengan keyakinan itu mereka merasa aman, merasa sudah tahu siapa dia sebelum dia bergerak. Namun beberapa menit kemudian, batang besi yang sulit digeser tubuh-tubuh besar itu justru diangkat dengan tenang olehnya. Tidak dengan teriakan, tidak dengan drama. Ia mengangkatnya seperti seseorang sedang memindahkan kursi di ruang tamu. Mereka yang tadi tertawa mulai terdiam. Ada yang melongo. Ada yang buru-buru memperbaiki ekspresi seolah ingin menghapus jejak penilaian yang baru saja mereka buat. Itulah paradoks yang membuat jutaan orang menyukai konten-konten Anatoly. Bukan sekadar karena kekuatannya, tetapi karena ia memperlihatkan betapa manusia tertipu oleh tampilan luar. Tubuh kecil dianggap lemah, pakaian sederhana dianggap tidak penting, penampilan biasa dianggap tidak mungkin menyimpan kemampuan luar biasa. Padahal sejarah berulang kali menunjukkan sebaliknya. Orang yang paling menentukan jalannya peristiwa justru yang tidak pernah masuk dalam bayangan siapapun. Banyak orang sibuk membangun tampilan karena percaya penghormatan lahir dari kesan pertama. Maka yang dipoles adalah citra, yang diperbesar adalah kemasan. Akibatnya lahirlah manusia-manusia yang kuat di depan cermin, tetapi rapuh ketika kenyataan tidak memujinya. Kesombongan memang tumbuh justru pada mereka yang belum benar-benar kuat. Orang yang sungguh kuat tidak sibuk membuktikan dirinya. Gunung tak perlu berteriak bahwa ia tinggi. Laut tak perlu mengumumkan bahwa ia sangat dalam. Sebaliknya orang yang haus pengakuan paling mudah tersinggung ketika ada yang lebih hebat. Karena seluruh harga dirinya bergantung pada perbandingan. Ada kepuasan tertentu saat kesombongan dipatahkan. Semacam keadilan kecil yang menyenangkan. Videonya singkat, sederhana, bahkan tampak ringan, tetapi menyimpan pelajaran sosial yang langsung dipahami tanpa perlu dijelaskan. Orang datang untuk tertawa, melihat ekspresi terkejut, tetapi tanpa sadar sedang menyaksikan bagaimana prasangka manusia runtuh dalam hitungan detik. Maka tidak mengherankan bila tokoh-tokoh seperti Arnold Schwarzenegger dan Dwayne Johnson memberikan apresiasinya. Mereka tidak merasa terancam. Mereka bertepuk tangan. Orang yang benar-benar tidak takut menghargai orang lain. Seorang pria yang berpura-pura menjadi petugas kebersihan berhasil menarik perhatian ikon-ikon kekuatan dunia modern. Bukan dengan produksi megah atau ceramah panjang, tetapi dengan satu momen sederhana yang menampar lebih keras dari ribuan kata-kata motivasi. Kemampuan tidak selalu berbentuk penampilan mencolok. Kebijaksanaan tak selalu berpakaian mahal. Keberanian tak selalu berbadan besar. Dan kerendahan hati bukan sekadar sopan santun. Ia adalah tanda bahwa seseorang memahami betapa terbatas penilaiannya sendiri. Dunia tidak membenci kekuatan. Ia hanya selalu punya cara untuk mengingatkan manusia bahwa ukuran sejati tidak selalu terlihat oleh mata. Ia tersembunyi dan menunggu momen yang tepat untuk membuktikan dirinya. Refresh your mind.